Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita betapa besok di akhirat yang akan berbicara bukan lagi lisan kita, bukan mulut kita. Karena suka-suka yang namanya mulut ini berbohong, dikunci besok sama Allah. Yang berbicara justru adalah tangan kita. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara kepada Allah adalah tangannya. Wa tasyhadu arjuluhum. Dan yang akan menjadi saksi adalah kakinya. Saya harus mengakui waktu kecil saya mendapatkan penjelasan ini ya terasa aneh juga. Sebelum ada HP yang seperti sekarang. Apalagi smartphone yang sudah mendunia. Dulu nggak ada itu. Dan saya mengatakan, masa iya ya? Masa iya tangan bisa berbicara? Aneh. Ya, saya anggap aneh. Tapi para jemaah sekalian, akhir-akhir ini ayat itu menjadi familiar. Dan ternyata kita sekarang berinteraksi dengan orang lain bukan hanya melalui lisan. Bukan hanya dengan mulut kita, dengan bahasa ini. Tapi kita sudah berinteraksi dengan orang lain dengan tangan. Kita berbicara dengan tangan, yakni dengan HP kita. Maka dalam hal ini, ayo kita sadar. Pertama bahwa di saat kita menggunakan HP, maka itu bukan ruang privat, bukan ruang pribadi, tetapi ruang publik, ruang umum, ruang terbuka. Sadar itu. Dan kesadaran itu apabila muncul, tentu akan melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang lebih hati-hati. Kalau dia merasa merekam sebuah peristiwa, sebuah adegan, atau menulis sebuah konten, sebuah pernyataan di sosial media, apakah itu Instagram, YouTube, Facebook, WA, Twitter, dan sebagainya, maka para jemaah sekalian, sadarlah itu bukan ruang pribadi. Anda sudah disaksikan oleh jutaan orang. Di sini titik persoalannya. Banyak orang merasa itu ruang pribadi, jadi tidak punya rasa malu sedikit pun. Kadang bertingkah pola yang seandainya dia sadar sedang ditonton orang banyak, dia akan malu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, ya kerjakan sesukamu. Nah, dalam hal ini para jemaah sekalian, sejatinya kita itu dikasih naluri. Naluri apa? Malu untuk berbuat maksiat. Malu untuk berbuat dosa. Rata-rata pencuri, koruptor, atau orang yang melakukan perselingkuhan kemudian ketahuan. Rata-rata kalau nalurinya masih normal, sehat, mereka itu malu kalau ketangkap. Wajahnya ditutup lah. Malu, menunduk, tidak ada rasa bangga. Nah, dalam hal ini para jemaah sekalian, ada fenomena masyarakat menganggap kamera itu ya bukan mata orang. Baik kamera HP maupun kamera yang biasa untuk mengambil gambar. Dianggap itu bukan orang, itu orang itu. Artinya orang itulah jendela yang akan menunjukkan siapa kita. Saya melihat misalnya ada ibu-ibu ya menyusui kambing. Kelihatan itu auratnya. Ya biasa-biasa saja. Lucu-lucuan katanya. Tapi setelah ditampakkan kepada dia, diperlihatkan, dia jadi malu, malu sendiri. Terus bagaimana dia akan menghapus
Bagaimana dia akan menyetop peredaran daripada video itu? Tidak bisa dia, karena sudah milik publik. Makanya hati-hati. Usahakan jangan merekam hal-hal yang negatif. Atau bahkan hal-hal negatif jangan kita lakukan. Walaupun demikian memang ada para jemaah sekalian, ya, secara privat kita boleh melakukan. Misalnya hubungan suami istri. Boleh kan? Boleh. Tapi ketika dipublikkan, ketika diumumkan, dibuka ke publik lewat kamera HP kita misalnya, itu jadi masalah. Malah Rasulullah menyampaikan syarrun nas, manusia yang paling jelek adalah orang yang ketika dia itu berhubungan suami istri diceritakan kepada orang lain. Ini sesuatu yang halal loh. Sesuatu yang halal. Boleh. Kemudian kalau dipublikkan, diviralkan, menjadi masalah. Apalagi perilakunya itu perilaku yang haram, yang dilarang di dalam agama. Hubungan di luar nikah misalnya. Itu kan perbuatan yang dilarang. Sekarang kok jadi konten, jadi kebanggaan. Banyak yang nonton. Laki-laki hidung belang ya seneng-seneng aja dapat begituan. Namanya nafsu ya. Nafsunya dituruti. Ada mangsa. Ya udah. Maka sama-sama dosa. Yang nonton, mantengin ya dosa. Yang membuat juga dosa. Nah, yang membuat ini kalau videonya beredar kemana-mana tanpa bisa dibendung kan namanya dosa jariah itu. Maka saran saya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau Anda pernah melakukan hal-hal yang negatif di sosial media, maka ayo sekarang buatlah konten-konten yang positif. Konten-konten edukasi. Dan yang lama itu kalau masih menempel, cabut, hapus. Ya. Kenapa? Karena ini bagian daripada syarat diterimanya tobat kita. Tobat itu diantaranya harus berhenti dari apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Maksiat sebelumnya, dosa sebelumnya. Berhenti, stop. Kalau masih ada video yang menempel di akunnya berkaitan dengan perilaku yang tidak benar, apakah tulisan, apakah gambar, apakah video, hapus itu. Baru para jemaah sekalian, kita memperbanyak konten-konten yang positif, narasi-narasi yang baik, narasi-narasi yang mendidik, mengandung edukasi, dan seterusnya. Ini para jemaah sekalian. Mudah-mudahan jadi pelajaran kita semua. Dan sekali lagi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat yang berbicara bukan lisan, tapi yang berbicara adalah tangan, dan yang menjadi saksi adalah kaki. Di akhirat besok. Dan di dunia oleh Allah. Hari ini, zaman sekarang sudah dipertontonkan, ditunjukkan sama Allah. Ternyata tangan juga bisa berbicara. Terima kasih, mohon maaf. Semoga jadi pencerahan bersama untuk melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan dan memberi contoh yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.